Pemirsa, setiap tahun ada satu hari khusus kita merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam salah satu dokumen strategi konservasi dunia, beberapa pakar lingkungan berbicara tentang masa depan manusia di planet bumi ini. Konon mereka merumuskan kalau manusia tetap terus-menerus merusak alam, serakah terhadap alam, mungkin manusia tidak akan menikmati masa depan di planet bumi ini. Dia menciptakan kiamatnya sendiri sebelum kiamat itu datang dengan sesungguhnya. Alam semesta muliakan karyanya, dan cakrawala agungkan kuasanya. Yang maha suci kau Allah sang Raja, yang memberkati orang yang percaya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Allah maha kuasa, maha tinggi, kau Allah maha kasih, sumber bahagia abadi. Bila langkahmu menurut firman-Nya, Yesus menuntun ke air yang tenang. Bila hidupmu wujudkan kasih-Nya, Yesus janjikan surga yang cemerlang. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Allah maha kuasa, maha tinggi, kau Allah maha kasih, sumber bahagia abadi. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Allah maha kuasa, maha tinggi, kau Allah maha kasih, sumber bahagia, sumber abadi. Selalu dikatakan bahwa alam juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Bahkan kalau tidak salah, Dewan Gereja-Gereja Sedunia mempunyai satu slogan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kira-kira kalau menurut Pak Pendeta bagaimana relasi antara Allah dengan ciptaannya, antara lain manusia dengan alam ciptaannya itu menurut kesaksian Alkitab? Dalam buku Kejadian sebagai buku pertama dari Alkitab dikisahkan dengan jelas di sana bagaimana Allah dan ciptaannya. Tentunya termasuk dalam ciptaan itu adalah manusia sebagai mahkota dari segala ciptaan. Nah tentunya dalam relasi itu maka Tuhan memberikan semacam petuah. Ambil contoh Kejadian 1 ayat 8, Tuhan berfirman bahwa kepada Adam sebagai manusia yang pertama, taklukkanlah bumi ini dan kuasailah dia. Otomatis ada relasi antara Allah, ciptaan yang lain, dan manusia sebagai mahkota dari segala ciptaan. Karena itu sejauh demi kepentingan manusia dan kemuliaan Tuhan itu sendiri, alam bisa dikuasai, bisa dimanfaatkan demi kepentingan manusia dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dengan sendirinya apa yang dikumandangkan oleh Badan Dunia tentang lingkungan hidup dan sebagainya sebenarnya selaras dengan apa yang Alkitab ungkapkan. Sehingga dengan demikian dalam tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap ciptaan yang lain maupun terhadap Allah jalan dengan secara harmonis dan mantap. Iya. Nah persoalannya mungkin begini ya, orang menafsirkan taklukkanlah alam itu terus jadi serakah gitu loh. Saya punya pengalaman gitu ya Om ya.
saat sedang pergi ke daerah wisata itu banyak sekali coret-coretan di tembok, di batu-batu, dan terus di pohon-pohon gitu, pohonnya jadi diukir-ukir gitu, ukirannya jadi hanya nama-nama iseng-iseng aja gitu. Jadi menurut pendapat Om, bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi hal ini? Katakanlah camping itu sendiri merupakan hal yang bagus karena manusia harus mengenal alam. Tapi dalam hal campingnya itu mungkin ada unsur-unsur tanggung jawab yang perlu diperhitungkan dalam hal itu. Jadi pada dasarnya mungkin orang-orang yang mencoret itu saja mungkin perlu diberi nasihat atau entah di sekolah atau di gereja di mana dia berbakti. Mungkin ada semacam wejangan atau ceramah atau apa atau khotbah dari mimbar untuk mengarahkan mereka supaya kalaupun menulis tidak perlu untuk di pohon atau di tembok sehingga maknanya itu tidak ada gitu loh. Merusak malah bagi sesama manusia dan juga kepada alam itu sendiri. Tapi mungkin tertariknya saya kepada mungkin penebangan pohon yang tak bertanggung jawab, misalnya untuk sesuatu kepentingan iseng-isengan. Jangan. Tapi saya berpikir kalau orang menebang pohon itu demi kepentingan dia, ya tentunya apa salahnya? Tuhan kan tidak memberikan pada kita meja, tapi Tuhan memberikan bahan baku di alam itu sendiri untuk kita manfaatkan. Tuhan tidak berikan kepada kita kursi. Tapi dia berikan pohon, kita tebang, dan dengan kreativitas pada kita bertalian dengan taklukan alam itu, maka kita manfaatkan itu untuk kursi, untuk meja makan, untuk ranjang tempat tidur, dan sisanya mungkin untuk menanak nasi, menanak sayur, membakar sate, Jadi, semua itu kan. Persoalannya adalah pada bagaimana kita memperlakukan alam sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, begitu ya. Tapi ya mungkin yang menjadi pokok buat kita sekarang ialah bagaimana untuk kita memanfaatkan alam itu sendiri dan bertanggung jawab untuk kembali mengurusnya atau kalau mengelolanya lagi. Misalnya kita tebang pohon tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menanam ulang di tempat yang sama kita tebang sehingga mungkin dalam tahun sekian lagi dia sudah tumbuh untuk kembali menggantikan yang kita tebang tadi sehingga tidak juga membahayakan kita misalnya sehingga tidak ada terjadi banjir karena alam yang ditebang, pohon-pohon yang ditebang alam mengamuk ya. Alam mengamuk sebutkanlah begitu. Nah, ini kan menarik karena masyarakat asli kita di daerah-daerah, baik itu di Sumatera atau Kalimantan, di Irian Jaya, itu sebenarnya memiliki kebijaksanaan untuk mengelola alam kan Pak. Jadi mereka bertani, kemudian ditinggalkan, ditanam lagi, mereka pindah bertani lagi. Jadi ada unsur keseimbangan begitu, habis dipakai tapi dikelola lagi. Nah ini bagaimana kita belajar dari masyarakat asli yang seperti ini Pak Pendeta? Ya betul Pak Arthur, artinya kita tidak bisa salahkan untuk cara bertani tradisional. Karena memang alat-alat yang canggih kita belum miliki, kita belum punya alat-alat canggih. Misalnya seperti menanam sesuatu pakai mesin, mengolah sawah pakai mesin, itu kan mungkin di kota-kota besar atau di daerah-daerah tertentu kita miliki karena memang bisa kita menjangkaunya. Tapi kalau kita di daerah-daerah yang terpencil, mana mungkin? Sehingga pertanian tradisional itu agak merata di mana-mana. Misalnya jangan jauh-jauh Pak Arthur, tahun 97 yang lewat, kita kan sangat diresahkan dengan asap yang berkepanjangan. Sampai negara kita pun ambil contoh secara berkelakar, orang bilang kok negara kita ekspor asap. Ekspor asapnya ke Singapura, ke Malaysia. Dan itu kan disalahkan katanya petani tradisional. Padahal berapa luas sih yang mereka pakai? Yang terbesar juga justru bukan petani tradisional, tapi petani berdasi dari kota yang tebang-tebang hutan di sana kan. Mereka bisa begitu kan ya. Beberapa sebab, mungkin juga karena orang iseng-iseng, ada ngerokok, buang rokok terbakar. Ada juga karena musim kemarau yang panjang, dahan dengan dahan bergesek aja bisa ciptakan api dan terbakar. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang dititik beratkan ialah marilah kita melakukan sesuatu secara bertanggung jawab. Katakanlah kita menebang untuk bertani, tapi kita juga menjaga supaya alam itu tidak juga menyusahkan kita di kemudian hari. Seperti Pak Arthur bilang tadi, bahwa satu waktu nanti kalau ini kita kerjakan tanpa bertanggung jawab, akan datang kiamat. Walaupun kiamat sesungguhnya belum datang. Belum tahu kita ya. Itulah. Betul. Nah, bertolak dari pemahaman ini nampaknya kunci untuk pengelolaan ciptaan lebih baik itu manusia. Manusia sebenarnya. Nah, karena itu Pak Arthur dan Mia dan Novi, saya kira begini,
bukan saja perlu kita kaji dalam topik kita kali ini, ciptaannya memuliakan kebesarannya dengan alam yang menjadi titik berat, tapi mungkin salah satu segi juga yang perlu kita kaji ialah bahwa kalau alam saja bisa memuliakan Tuhan, apatah lagi manusia. Seperti misalnya pemazmur dalam Mazmur 19 ayatnya yang pertama dia ungkapkan begini, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi bukan saja alam itu perlu dipelihara, tapi alam itu bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita kan tidak punya kebolehan dan kemahiran untuk mengartikan apa indahnya kuntum bunga ini. Nah, kita kan tidak tahu. Tapi kalau ada pada kita kemampuan untuk mengartikan indahnya kuntum bunga, minimal mungkin bahasa keindahan kuntum bunga itu berbahasa begini, how great God is, betapa besar Allah itu. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana apa arti bunyi detik hujan yang turun di atas genteng, atau bunyi suara percikan ombak di tepi pantai, atau kicauan burung di pagi hari. Kita kan tidak tahu semua itu. Tapi kalau bisa kita mengartikannya, minimal kita bisa menafsirkannya dengan kalimat bahwa betapa besar Allah itu. Semua memuji Bertalian dengan Mazmur 19 ayat 2 tadi, bahwa segala ciptaannya memuliakan Dia. Nah, mungkin dengan melihat itu lalu kita sendiri manusia itu menjadi sadar gitu loh. Kalau semua bisa memuliakan Tuhan, lalu manusia mahkota dari segala ciptaan itu kenapa tidak bisa memuliakan Tuhan? Kenapa tidak mencari Tuhan dan mengenalnya? Kenapa berperilaku merusak ciptaan? Betul, itu salah satu. Dan kedua sendiri, kenapa dia tidak bisa menyembah dan mencari Tuhan? Alkitab berkata, carilah Tuhan selagi ia dapat ditemui, berdoalah kepadanya selagi ia hampir. Kita sebagai ciptaan, mahkota segala ciptaan, manusia tentunya maksud saya, punya roh Allah di dalam kita. Kita berbeda dengan kelinci. Saya waktu di sekolah minggu dulu, saya menjadi guru sekolah minggu. Sampai saya jadi pendeta, saya pun juga kadang-kadang guru sekolah minggu juga. Ya. Nah, itu ada nyanyian sekolah minggu yang lucu, bunyinya begini, kelinciku amat lucu. Matanya bulat, telinganya panjang. Coba tapi sayang dinyanyiin biar lebih pas lagi. Tapi saya tidak bisa sembahyang. Coba bayangkan. Ya, jadi ada kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak bisa sembahyang. Jadi kelinci itu walaupun dia lucu, tetapi dia beda dengan manusia. Karena tidak ada roh Allah di dalam dia. Alkitab berkata Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia dan dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi itulah yang membedakan kita. Jadi kalau yang tidak punya roh Allah di dalam dirinya saja bisa memuji dan memuliakan Allah, apatah lagi saya yang punya roh Allah dalam diri saya. Nah, itu mungkin penting Pak Arthur yang juga kita perlu kaji bertalian dengan tema kita ini. Sehingga mungkin bagi pemirsa di rumah kami juga bisa berikan sedikit masukan kepada mereka bahwa mereka juga harus mencari Tuhan, mencari Allah. Kalau tidak kita kalah dengan kelinci. Carilah Tuhan semasa mudamu, kenallah dia semasa mudamu, atau lebih bagus kita baca ayatnya supaya lebih mantap gitu lah. Apalagi ya Mia dengan Novi mewakili anak-anak muda yang ada di ya kan. Jadi kita lihat di sini bahwa kita bisa lihat bagaimana pemazmur itu dengan ajaib dia menerangkan tentang ayat-ayat yang hebat ini. Nah, Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 1 bilang begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Pencipta. Bertalian dengan ciptaan memuliakan kebesarannya. Nah, dikatakan, saya baca ulang, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, dan seterusnya. Jadi ajakan sebenarnya buat anak muda, buat anak-anak, buat orang tua yang bernama manusia, mahkota segala ciptaan. Dia mesti mencari Tuhan. Saya lihat nih kecenderungan sekarang kayak yang tadi Om bilang kan, carilah Tuhan pada waktu masa muda gitu Om ya. Banyak anak-anak muda sekarang mereka banyak kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mereka dapat talenta yang bagus dari Tuhan, tapi mereka tuh ada yang nggak mau menggunakannya, ada yang ntar aja, masih muda gitu Om. Nah, terus ada juga yang, aduh saya malu nih,
kayaknya saya nggak mampu gitu. Padahal Tuhan udah kasih kepercayaan sama mereka gitu, kasih talenta, tapi mereka nggak menggunakan gitu Om. Menurut Om gimana tuh Om? Ya, artinya begini, tentunya semua kita ya mendapatkan informasi tentang Allah dan kita sebagai ciptaan, tentunya kan kita dapatkan dari Alkitab. Saya tidak ada buku yang lain yang sesempurna Alkitab yang menerangkan tentang Allah, tentang ciptaan. Paling-paling adalah buku yang paling akurat adalah Alkitab itu sendiri. Sampai buku pertama pun disebut buku Kejadian. Karena dia mengisahkan tentang kejadian segala sesuatu. Permulaan daripada manusia adalah dalam buku Kejadian. Permulaan daripada dosa juga dalam kitab Kejadian. Permulaan dari sengsara semua ada dalam buku yang satu itu. Berarti dari situlah kita dapatkan informasi. Nah, karena itu informasi tentang Allah itu harus diceritakan. Jadi Allah menceritakan kebesaran Tuhan. Nah, tapi kan bahasa alam kan nggak bisa dimengerti. Bahasa bisu, bahasa kaku. Tapi kalau manusia, saya, Pak Arthur, Novi dan Mia, kitalah dipanggil untuk menceritakan bahwa ada Allah yang menjadikan langit dan bumi, lautan dan segala Dan isinya. itu nggak usah harus tunggu kalau sudah tua gitu ya. Betul. Dan kita harus melakukannya. Tidak semua orang perlu menjadi pendeta baru dia bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Ya, Mia di dalam kampus di mana Mia belajar atau kuliah, dan juga Novi mungkin di tempat di mana mungkin kalau sudah selesai lalu bekerja di tempat pekerjaan kita bersaksi tentang Tuhan yang besar itu. Nah, kesaksian inilah akan menciptakan gairah untuk mencari Tuhan. Karena mungkin tidak pernah diberitahu, ya mereka tidak tahu bahwa ada Allah, ada yang menjadikan segala sesuatu. Seperti Roma pasal 10. Bagaimana mereka bisa mendengar kata Roma pasal 10 kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan pada mereka? Nah, jadi iman itu tercipta dari pemberitaan yang mereka dengar. Karena itu merupakan tugas daripada Mia, tugas dari Novi, tugas dari Pak Arthur, tugas dari saya pendeta. Semua kita harus ada pada panggilan menceritakan kebesaran Tuhan. Pujilah Yesus Tuhanku, Raja segenap alam. Dia turun dalam dunia, lahir dalam tanda, bawa damai serta selamat. Yesus Raja salam, kita puji anak Allah, Raja segenap alam. Yesus buka jalan menuju ke surga. Marilah kita memuji Yesus yang penuh cinta. Marilah bersujud, serahkan diri sekarang. Kita nyanyi serta mainkan nyanyian damai dan senang. Dunia dalam lampu hitam, susah dan khawatir. Yesus datang bawa terang, air hidup mengalir. Yesus Raja kehidupan, angkat dosa kita. Percayalah pada Tuhan, terima hidup kekal. Yesus buka jalan menuju ke surga. Marilah kita memuji Yesus yang penuh cinta. Marilah bersujud, serahkan diri sekarang. Kita nyanyi serta mainkan nyanyian damai dan senang. Jemaat Tuhan bangunlah, beri hormat padamu. Saksikan kuasa cintanya, cari jiwa selalu.
Pemirsa di rumah, sebenarnya dalam percakapan kita yang cukup panjang ini, sebenarnya hanya satu tekanan yang perlu kita kaji, adalah bahwa ciptaan membesarkan atau memuliakan kebesaran daripada Allah. Nah, untuk itu mungkin dua hal perlu kita kaji. Yang pertama, kita adalah mahkota segala ciptaan dan ditempatkan Tuhan dengan pesan taklukkan bumi ini tidak secara sembrono, tetapi dengan relasi tanggung jawab kita kepada Allah dan juga kepada alam itu sendiri. Jika kita memanfaatkannya untuk kepentingan kita dan kemuliaan Tuhan, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk kembali bagaimana mengaturnya sehingga dia juga tidak mendatangkan dampak negatif dan celaka bagi kita. Seperti dikatakan tadi bahwa kalau itu tidak dikerjakan dengan tanggung jawab, maka dunia ini akan menjadi sesuatu yang mendatangkan bencana. Katakanlah kiamat tiba sebelum kiamat yang sesungguhnya datang bagi kita. Nah, tentunya yang kedua pun belajar dari alam, maka kita lalu sadar bahwa kalau alam saja bisa memuliakan Tuhan, apatah lagi kita manusia, mahkota segala ciptaan. Karena roh Allah di dalam kita membedakan kita daripada ciptaan yang lain. Karena itu carilah Tuhan selagi dapat ditemui, berdoalah kepadanya selagi ya hampir siapapun kita, baik remaja, anak-anak, kaum muda, bahkan di hari tua kita cari Tuhan dan memuliakan Dia. Minimal pertama dengan harta yang kita miliki, karena Salomo berkata dalam kekayaannya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang kedua, lewat tubuh kita berjalan dengan suatu kesadaran bahwa tubuh ini adalah milik Allah dan tempat tinggal roh Allah, maka wajarlah kalau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan yang ketiga adalah bertalian dengan lidah kita yang bersyukur, memuji nama Tuhan, bukan saja kepada apa yang baik, tapi juga bukan untuk hal-hal yang tidak baik, bukan saja kepada apa yang Ia beri, tapi juga apa yang Ia ambil dari tangan kita. Seperti Ayub berkata, Dia yang memberi, Dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian kesimpulan percakapan kita hari ini, pemirsa. Doa kami biarlah apa yang kami kajikan dan perbincangkan dalam acara pada saat ini boleh menjadi penyejuk iman bagi pemirsa sekalian. Doa kami menyertai saudara. Bahkan nanti kita jumpa kembali pada acara yang sama, pada waktu mungkin yang berbeda. Dan Tuhan memberkati Anda.